Pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN dari 10% menjadi 0%. Namun itu syaratnya itu hanya untuk PPh itu orang mau jual kepotong 5% nggak masalah. Tapi yang membeli ini yang berat. Ini yang memang perlu kalau memang pemerintah target untuk meningkatkan penjualan rumah 1 juta unit itu setahun ya harus gitulah. Hai Property People, semangat pagi. Saya dengan Linda Thong dari Century 21 Indonesia. Selamat bergabung di acara podcast C21. Dan tentunya saya tidak sendiri di hari yang istimewa ini. Saya bersama salah satu member broker kami di daerah Jakarta Selatan dengan Bapak Samto Pramono. Baik, terima kasih Mbak Linda. Nama saya Samto Pramono. Saya sebagai member broker Century 21 Excellent. Kantor kami untuk perusahaannya itu berada di Gedung Talapera. Namun untuk kantor operasional kami berada di Cinere. Kebetulan saya juga menjabat sebagai Ketua DPC Arebi Jakarta Selatan. Kurang lebih sudah berapa lama nih Pak kantornya Pak? Kantor kami buka di tahun 2015 awal, sehingga sudah lebih kurang 6 tahun. Dan kalau sebagai Ketua DPC Arebi, saya sejak tahun 2019. Wah, sudah lama ya Pak 2 tahun lah. Gitu. Sebelumnya sebagai pengurus biasa. Oke Pak, kita kan mau chit-chat nih Pak tentang mengenai perkembangan properti di daerah Selatan Jakarta atau Jakarta Selatan, tepatnya di lokasi sekitar area Cinere ya Pak ya. Nah ini perkembangan propertinya nih seperti apa Pak saat ini Pak? Oh baik Mbak Linda, jadi perkembangan properti di Selatan Jakarta ini khususnya di daerah Cinere dan Sawangan ini sangat menarik sekali karena kebetulan pemerintah itu sedang memberikan infrastruktur yang luar biasa untuk wilayah Depok. Sebagai contoh, tol Antasari Depok itu sudah beroperasi 1 tahun yang lalu yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, itu menghubungkan tol TB Simatupang sampai ke Sawangan. Kemudian saat ini pemerintah sedang menyiapkan infrastruktur yang luar biasa juga berupa tol dari Cibitung, Cimanggis. Saat ini sudah sampai ke belakang UI, nantinya akan nyambung ke Cinere, dan dari Cinere akan nyambung ke Serpong, dari Serpong nanti akan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta dan akan ketemu dengan tol yang arah ke Merak. Sehingga nantinya itu daerah sini itu akan menjadi wilayah baru bagaikan seperti di Pondok Indah tahun 80-an yang lalu lah begitu, atau Bintaro tahun 2000-an lah begitu. Sehingga nantinya saya yakin bahwa perkembangan properti di daerah Depok dan sekitarnya ini akan maju pesat, terutama di daerah Sawangan, karena di sanalah yang masih tersedia lahan yang cukup luas. Demikian Mbak Linda. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Nah, kalau untuk perkembangan infrastruktur tadi dan juga otomatis kan perkembangan transportasinya kan meningkat ya Pak ya. Salah satunya mengenai berjalannya MRT Jakarta. Nah, untuk pengaruhnya nih Pak, harga properti di daerah Cinere ini dan sekitarnya itu seperti apa ya Pak Samto? Ya, jadi dengan sudah beroperasinya juga MRT dan sudah dibukanya tol Desari, sehingga orang yang dahulu mungkin boleh dikatakan alergi untuk tinggal di daerah Sawangan dan Depok karena terkenal macetnya, sekarang sudah lebih longgar. Lebih lancar gitu ya Pak sehingga orang sekarang udah banyak sekali yang mencari properti di daerah Cinere dan Sawangan ya. Namun yang dicari saat ini rata-rata itu yang harga di bawah 1M. Di bawah 1M. Ya, karena ya memang era milenial yang ingin mendapatkan tempat tinggal yang baru ya. Sehingga yang dicari memang yang harga-harga itu. Di bawah 1M minimalnya berapa tuh Pak? Ya, jadi malah saat ini kami itu banyak permintaan itu yang harga memang lebih kurang yang 300 jutaan. 300 juta sampai dengan 1M Mbak. Ya, jadi kebetulan kami juga menangani proyek yang berada di daerah Cilodong sana. Itu yang tiap hari banyak
melayani para calon customer, walaupun juga masih ada yang sifatnya tanya-tanya, ada juga yang deal, itu di daerah sana. Lah, karena yang ada di Sawangan dan di daerah Cinere itu yang harga-harga 300 itu malah belum ada. Gitu. Sedangkan itulah sebetulnya yang lagi banyak diburu oleh kaum milenial. Dari kebutuhannya 300 juta itu bisa terpenuhi nggak tuh Pak, menurut Bapak? Karena kebutuhannya itu sangat banyak, tentunya mungkin kalau ada nanti developer baru yang mengembangkan di daerah Sawangan atau dan daerah Cinere itu akan menjadi pasar baru bagi para milenial. Karena tadi itu sudah ada kemudahan. Jadi kalau nantinya tol itu sudah optimal, berarti jalan Cinere Raya ini sudah akan ringan bebannya. Sehingga untuk menuju ke stasiun MRT yang ada di Lebak Bulus maupun Dimawati sudah agak ringan. Udah lebih mudah. Lebih terjangkau lah untuk betul lokasinya. Sekali, ya Pak. Ya. Pak, ini kan pemerintah sangat mendukung sekali ya, tadi infrastruktur, lalu adanya MRT gitu, dengan harapan properti terjadi peningkatan Pak. Tapi menarik sekali, belum lama ini juga pemerintah mengeluarkan peraturan baru supaya propertinya makin meningkat, yaitu PPN. Nah, 0%. ini menurut Bapak regulasi konsumen untuk mendapatkan keringanan seperti itu bagaimana sih Pak caranya? Mungkin bisa Bapak jelaskan detailnya dan kebijakan atau syaratnya seperti itu. Ya, baik Mbak. Jadi kebijakan pemerintah itu sangat menunjang sekali sebetulnya untuk mendorong kepada masyarakat, terutama kaum milenial, untuk bisa mendapatkan tempat tinggal berupa rumah. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN dari 10% menjadi 0%. Namun itu syaratnya itu hanya untuk rumah yang ready stock. Lah, yang menjadi masalah saat ini, yang ready stock itu relatif tidak banyak karena umumnya developer itu menjual walaupun dengan harga 300 juta itu semua inden. Indennya itu paling cepat tuh 18 bulan untuk developer, tapi kalau untuk developer yang kecil perorangan itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun lah begitu. Jadi itu sayangnya memang kebijakan itu baru diarahkan kepada untuk rumah yang ready stock. Yang sudah gitu. ready stock tadi ya. Untuk harga di bawah 2 miliar. Kalau untuk yang 2 miliar sampai 5 miliar itu diberikan keringanan 50%. 50%. Dan sayangnya ini tidak diberlakukan juga untuk yang inden. Kalau yang inden juga diberlakukan, barangkali ini akan sangat mendorong kepada para milenial atau yang membutuhkan tempat tinggal. Walaupun mungkin ada syaratnya ya, itu mungkin hanya untuk yang pertama kali ya, pemilikan pertama. Tapi yang kedua, ketiga barangkali tetap berlaku seperti biasanya. Begitu Mbak. Oke, wah ini pengetahuan yang luar biasa Pak ya. Jadi kan lebih update seperti itu mengenai PPN 0%. Iya. Pak, selama setahun ini kan kita mengalami pandemi ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak dampak pandemi ini dalam daya beli masyarakat membeli properti Pak? Tidak bisa dipungkiri ya, dampak dari pandemi ini kan mengenai semua lini bisnis di seluruh dunia. Betul. Tidak hanya di properti ya, terutama lebih-lebih terkait dengan dunia pariwisata, apakah itu penerbangan, perhotelan, dan lain sebagainya, itu yang sangat terpukul pertama dan mungkin kembalinya pun yang terakhir. Nah, kemudian properti ini juga sedikit banyak juga masuk ke arah itu juga. Jadi memang tidak bisa dipungkiri harga properti selama pandemi ini juga mengalami penurunan. Kalau penjual ini kebetulan dia lagi BU sekali, mungkin ada kewajiban yang harus segera dipenuhi, maka untuk mendapatkan uang tunai itu sampai gitu ya, berani mengorbankan harga turun sekali. Namun banyak juga yang kaum milenial tuh yang mencari properti pada saat ini karena memang mendengar adanya penurunan harga itu. Hanya sayangnya kaum milenial tuh yang dicari kan yang primary, seperti misalnya apakah itu apartemen atau rumah baru lah. Memang untuk apartemen dan rumah baru itu ada koreksi harga, tetapi tidak setajam seperti halnya properti yang super secondary begitu. Dalam situasi seperti apapun juga, memang properti itu tidak ada matinya, tapi memang terkoreksi ya. Karena di seluruh dunia saya kira mengalami hal yang sama. Begitu. Jadi dapat kita simpulkan gitu ya Pak ya, dampak pandemi ini membuat harganya terkoreksi yang tadi Bapak sampaikan tadi. Terus kalau mengenai daya belinya itu sesuai dengan
kebutuhannya Pak ya. Jadi Ya, kalau misalkan gitu. pas pembelinya mau sekian, terus Ya. penjualnya dapat sekian, ya itu otomatis Ya. pengaruhnya tetap. Tapi intinya berarti kebutuhan itu tetap ada, Tetap ada, intinya ya. daya belinya tetap ada. Ya, walaupun memang banyak juga masyarakat yang saat ini masih ingin memegang uang tunai. Karena apa? Karena pandemi ini kan belum tahu kapan mau selesai. Baik. Syukurnya pemerintah ini sudah bertekad sekali untuk mengadakan program vaksinisasi. Iya. Kalau ini bisa segera selesai, target pemerintah untuk mencapai herd immunity itu kan kalau sudah lebih kurang 75% dari jumlah penduduk itu divaksin, itu akan Iya. tercapai herd immunity. Sehingga dengan begitu mungkin nanti masyarakat sudah lebih tenang lagi, sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terutama yang offline. Kalau saat ini Iya. kan semua masih kegiatan online ya. Online, Gitu. Seperti betul. halnya yang dilakukan oleh Senturi 21 Indonesia itu juga luar biasa sekali, selama pandemi selalu mengadakan program online. Nah, ini harapannya supaya masyarakat bisa membeli properti ini gimana Pak? Karena kan tadi pemerintah sudah memberikan kebijakan, infrastruktur. Nah, harapannya seperti apa Pak? Ya, kalau untuk itu Bu Linda, harapan kami ya sebagai broker properti, kami melihat bahwa saat ini keluhan dari para milenial itu untuk membeli properti itu adalah dana awal. Oh, dana awal. Ya, karena apa? DP-nya Ya. DP-nya ya. Jadi karena apa? Karena memang untuk bisa beli properti itu kan kalau dalam kondisi normal itu pertama harus ada DP. Oke. Minimal 10%. 10%. Yang kedua juga adanya PPN. PPN. 10%. Kalau dari developer ya. Iya, iya. Kalau secondary memang nggak perlu. Tapi yang lebih berat juga itu dengan adanya kebijakan pemerintah di mana kalau PPH sudah 2,5%, tapi BPATB-nya masih 5%. Ini juga menjadi hambatan juga bagi kaum milenial karena itu harus dikeluarkan dana di muka. Iya. Kemudian juga untuk biaya KPR. Biaya KPR itu juga memerlukan biaya karena di samping adanya biaya provisi, juga ada asuransi baik untuk propertinya sendiri maupun untuk rumahnya atau propertinya. Itu kan selama masa KPR harus ditutup biaya asuransi gitu. Nah, oleh karena itu dengan sudah adanya kebijakan pemerintah berupa pengurangan atau penghapusan PPN 0% yang untuk ready stock, itu alangkah baiknya kalau pemerintah selama periode pandemi ini atau mungkin 1 tahun atau bagaimana juga bisa diberlakukan juga untuk yang inden atau yang primary. Itu akan sangat menarik dan sangat mendorong kepada kaum milenial untuk bisa membeli properti. Di samping itu juga ada baiknya kalau dalam hal ini pemerintah itu bisa juga meninjau, misalkan untuk yang sudah diberlakukan oleh pemerintah daerah khusus DKI pernah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk pembelian properti pertama dengan harga NJOP di bawah 2 miliar itu dihapuskan atau dibebaskan dari BPATB. Itu apabila diberlakukan untuk secara nasional, barangkali itu akan sangat menolong kepada kaum milenial untuk bisa mempercepat untuk pembelian properti. Kalaupun tidak dihapuskan, paling tidak disamakan besarnya dengan PPH, karena itu juga merupakan faktor yang menjadi pemberat bagi si kaum milenial untuk bisa mendapatkan properti yang baru. Demikian Mbak, lebih kurangnya begitu. Oke, baik. Nah, ini nih Pak, kantor Bapak kan beroperasi di Cinere Pak. Nah, ini potensi dari masyarakat yang ingin berkarir menjadi agen properti di Century 21 Excellence ini seperti apa Pak? Silakan Pak sampaikan. Oh baik Mbak, jadi kalau ada masyarakat yang ingin berkarir sebagai marketing properti di daerah sini, itu sangat mudah. Cukup datang ke kantor kami untuk mendaftarkan diri, walaupun nanti kami juga akan melakukan interview. Iya. Alasannya apa untuk bisa menjadi marketing properti itu, karena memang marketing properti itu adalah kelas marketing yang paling tinggi. Ada beberapa faktor yang memang harus dikuasai. Nah, oleh karena itu kalau bergabung kepada Century 21 Excellence Cinere ataupun Century 21 Indonesia ini adalah sangat tepat. Karena apa? Karena Century 21 Indonesia itu menyelenggarakan pelatihan yang bagus dan profesional. Di samping itu juga ada program-program, apalagi selama
pandemi ini diadakan online yang 1 minggu sampai 3 kali, yaitu 21 minute workout, itu sangat bagus sekali. Dan apabila semua marketing itu mengikuti dengan baik, ya, maka akan sangat mudah untuk bisa menyesuaikan diri sebagai marketing yang profesional. Di samping ditunjang dengan adanya aplikasi yang sudah disediakan oleh Century 21 Indonesia, yaitu 121. Itu sangat luar biasa. Saya sudah compare dengan yang lain, sepertinya belum ada yang sebaik seperti yang kita miliki. Nah, ini sangat menolong dan menunjang kepada para marketing yang baru nantinya untuk bisa mempercepat proses closing. Karena apa? Karena apabila dia aktif menggunakan aplikasi itu, akan mudah untuk mendapatkan listingan dari sesama marketing dalam satu kantor maupun kantor lain untuk memenuhi kebutuhan dari customer-nya. Saya kira itu, Mbak, yang bisa kami sampaikan. Wah, mantap. Nah, dari obrolan kita hari ini ya, podcast hari ini, kita bisa belajar bahwa potensi untuk daya beli masyarakat itu masih ada, dan khususnya di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Cinere. Lalu juga untuk daya beli yang tadi sudah kita sampaikan, ngobrol-ngobrol itu masih ada tentunya. Nah, ini juga mungkin rekan-rekan di sana jangan lupa kalau mau bergabung dengan kantor Bapak Samto untuk segera ke kantor Century 21 Excellence yang berada di Cinere. Wah, terima kasih Bapak Samto untuk sharing hari ini. Bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan kami, silakan datang ke kantor kami di Jalan Cinere Raya, Blok D nomor 9 Cinere. Nomor teleponnya 021 754 9888. Sangat mudah untuk diingat. 754 9888. Mantap. Baiklah, terima kasih Property People yang sudah bergabung di acara podcast C21 hari ini. BPHTB itu diam mana aja pun saya ngomong. Tapi alasannya kan gini, BPHTB itu kan haknya pemerintah daerah. Lah kalau soal itu kan gampang. Kalau gitu, pemerintah pusat PPh-nya jangan yang diturunin BPHTB. Karena BPHTB itu kan menyangkut ke pembeli. BPHTB turun 2,5%, PPh tetap 5%, nggak apa-apa. Lah pemerintah pusat tinggal distribusi ke daerah 2,5%. Karena apa? Kalau orang yang menjual itu kan mau terima duit, jadi kena 5% pun nggak apa-apa. Tapi kalau yang membeli, coba bayangin kalau kita memang duit kita pas-pasan, gaji kita rendah, mau beli rumah ya, harus bayar BPHTB 5%, kalau yang kita KPR DP 10%, terus kemudian biaya KPR, asuransi, provisi, itu paling tidak itu kita kena 20-an persen, ya 20%. 20% kalau harga 500 juta sudah 100 juta. 100 juta untuk nyiapin dana awal itu kan sulit. Kalau milenial itu kalau punya duit masih untuk seneng-seneng, untuk jalan-jalan, untuk ngafe, untuk beli gadget, untuk ini kan. Jadi kalau mau beli rumah repotnya di situ. Gitu loh. Iya, 0% memang ini seluruh Indonesia. Syaratnya itu kan hanya untuk rumah ready stock. Lah yang punya ready stock itu bisa dihitung. Baik ready stock maupun inden tapi periode ini itu dibebasin gitu loh. Ya kan? Bagus tuh. Iya, gitu. Terus katanya ini mengenai BPHTB kan dari REB juga waktu itu kan ada ketemu dengan Bu Menteri Keuangan, nanti juga ada dibahas juga. Saya sendiri selalu, walaupun Pak Andi juga selalu kan, Pak Samto itu susah kalau untuk BPHTB. Kenapa susah Pak? Karena itu kepentingan daerah loh. Pak kalau memang itu ngaturnya kan gampang. PPh itu jangan diturunkan, artinya 5% nggak apa-apa, tapi BPHTB yang diturunkan. Lah yang 5% ini dibagi dong, kalau itu transaksi di daerah ini ya pemerintah pusat sweet ke sono 2,5% kalau untuk kepentingan itu. PPh itu orang mau jual kepotong 5% nggak masalah, tapi yang membeli ini yang berat. Kan sama aja kalau nanti misalkan BPHTB diturunin, BPh ini kan developer kan naikkan harga 5%. Awalnya betul. Tapi kalau nanti dia kesulitan menjual, otomatis dia akan koreksi harga. Jadi akhirnya yang tadi ditambah 2,5% belum tentu gitu loh, ya kan? Karena kalau sudah dia mau jualan nggak laku-laku kan pasti dikoreksi, kasih diskon nggak apa-apa gitu loh. Tapi si pembeli sudah diuntungkan gitu loh. Ini yang memang perlu kalau memang pemerintah target untuk meningkatkan penjualan rumah 1 juta unit itu setahun ya harus gitulah.